Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada ayam, yang dimana ayam ini dikenal sebagai Gallus domesticus. Nah, yang pertama itu ada rostrum, yang dimana rostrum ini memiliki maksila dan mandibula yang berfungsi untuk mengambil dan memecahkan pakan yang untuk memasukkannya ke dalam cavum oris. Nah, selanjutnya ada cavum oris. Nah, cavum oris ini berfungsi untuk cavum oris ini dia memiliki kelenjar saliva dan sedikit enzim amilase, yang dimana enzim amilase ini dia mengubah amilum menjadi maltosa, dan kemudian kelenjar saliva ini berfungsi untuk membasahi dan melunakkan pakan untuk memasukkannya ke dalam ke dalam esofagus, yang dimana esofagus ini berfungsi menghubungkan cavum oris dengan crop yang dibantu dengan gerakan peristaltik, yang kemudian dilanjutkan dengan si crop, yang dimana crop ini berfungsi untuk penyimpanan pakan sementara, tempat pelunakan pakan sebelum masuk ke proventriculus. Selanjutnya masuk ke proventriculus, yang dimana proventriculus ini menghasilkan dua enzim, yaitu enzim HCl dan enzim pepsin, yang dimana enzim HCl ini berfungsi untuk menciptakan pH asam dan mengubah mikroorganisme menjadi patogen. Yang kedua itu ada enzim pepsin, yang dimana enzim pepsin ini untuk pemecah protein menjadi patogen. Selanjutnya dilanjutkan ke dalam gizzard, yang dimana gizzard ini adalah kumpulan lemak otot yang berfungsi untuk menggiling pakan dengan bantuan uret atau kerikil kecil. Selanjutnya masuk ke intestinum tenue, yang dimana intestinum tenue itu terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, yang dimana duodenum ini sebagai tempat pencampuran enzim pankreas dan empedu, dan jejunum ini sebagai tempat absorpsi asam lemak, asam amino, dan glukosa. Selanjutnya ileum ini melanjutkan proses dari si jejunum dan melanjutkan sisa pakan untuk masuk ke sekum atau ceca. Dan selanjutnya itu ada intestinum crassum, yang dimana intestinum crassum ini berfungsi untuk penyerapan air dan pembentukan feses, dan ceca ini berfungsi untuk penyerapan fermentasi sisa pakan yang dibantu oleh penyerapan air dan mikroorganisme. Selanjutnya masuk ke dalam kolon atau kloaka, yang dimana kloaka ini adalah muara akhir dari sistem pencernaan, urin, dan reproduksi. Nah, adapun organ tambahannya itu yaitu ada hepar atau hati, yang berfungsi untuk menghasilkan empedu, mendetoksifikasi dari zat-zat berbahaya. Nah, yang kedua ini dia berfungsi, ada pankreas, yaitu pankreas ini berfungsi, ada 2 fungsi, yaitu eksokrin dan endokrin, yang dimana eksokrin ini dia menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Dan selanjutnya ada fungsi endokrin, yang dimana fungsi endokrin ini dia menghasilkan hormon insulin dan glukagon, yang mana glukagon ini akan mengubah menjadi glukosa darah. Dan selanjutnya itu ada empedu, yang dimana atau nama latinnya itu Visca velea, yang dimana Visca velea ini berfungsi untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu sebelum disekresikan ke dalam emulsifikasi lemak.